Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab ringkasan Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Kita membaca ringkasan dari Al-Ustaz Bu Asma Andre hafizahullahu ta'ala. Pasal ketiga, adab pendidik bersama muridnya, baik secara mutlak ataupun di dalam halaqah. Ini masih berkaitan tentang adab seorang pengajar, seorang alim, baik bersama muridnya atau di dalam halaqah. Yang pertama kata beliau, ikhlas di dalam menyebarkan ilmu. Masya Allah. Ini niat di dalam ilmu hendaklah ia ikhlas dalam menyebarkan ilmu. Hendaknya tujuan dia mengajar adalah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berniat menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, meninggikan kebenaran, memadamkan kebatilan, mempertahankan kebaikan umat dengan mendidik mereka, dan mewujudkan pahala dengan sebab sampainya ilmu. Masya Allah. Inilah beberapa keikhlasan dalam ilmu. Di kitab yang lain disebutkan ikhlas dalam ilmu berarti dia berniat untuk tatkala belajar, berniat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan orang lain. Dan tatkala menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatutnya seorang alim tidak menolak mengajar walaupun keadaan muridnya yang belum ikhlas. Karena keikhlasan insya Allah akan terwujud dari keberkahan ilmu. Sebagian salaf berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Talabna al-ilma, kami mencari ilmu li ghairillah, karena selain Allah, fa'aba, maka ilmu tersebut menolak. Ilmu menolak ayyakuna illa lillah, kecuali dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang guru sepatutnya mendorong muridnya secara perlahan-lahan untuk senantiasa memperbaiki niat. Perlu disampaikan pelan-pelan terus-menerus agar tatkala niat dalam belajarnya benar. Yang ketiga, hendaknya dia memotivasi murid-muridnya, memberikan dorongan untuk menuntut ilmu dalam berbagai macam kesempatan dengan menjelaskan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk ulama berupa derajat yang mulia, dan bahwasanya mereka adalah pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan pewaris para nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, memuliakan murid dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Dia mencintai untuk murid apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuk murid apa yang dia benci bagi dirinya sendiri. Dan dia bersikap seperti seorang bapak kepada anaknya. Dalam Ta'zimul Ilmi disebutkan bahwasanya para ulama ini bapak untuk ruh. Adapun bapak biologis ini bapak untuk jasad.
Para ulama disebutkan bapak untuk ruh, karena para ulama mengisi atau memberi asupan jiwa-jiwa mereka. Yang berikutnya, yang kelima, hendaknya menyampaikan pelajaran dengan cara yang paling mudah dan dengan lemah lembut dalam usaha untuk memahamkan murid. Hendaknya syekh atau seorang alim memotivasi untuk mencatat faidah-faidah dan mengingat masalah-masalah, permasalahan-permasalahan, atau mencatat faidah-faidah. Mengingatkan untuk membawa catatan, mereka perhatian terhadap faidah. Yang keenam, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memahamkan murid-muridnya dengan mengerahkan daya upaya. Mendekatkan pemahaman dengan tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan, sehingga akan membuat pusing pendengar. Tentunya dengan memohon kepada Allah agar Allah bimbing lisan seorang alim dalam menyampaikan ilmu. Dan dia berusaha untuk memahamkan muridnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, kata beliau, jika sudah selesai menyampaikan pembahasan, maka boleh bagi syekh untuk melemparkan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman dan daya serap muridnya. Apabila sang murid mampu menjawab pertanyaan, maka dia memujinya. Ahsanallahu alaikum, barakallahu fiik, ahsant, dan yang semisalnya. Dan siapa yang belum memahami, maka syekh mengulangi sekali lagi dengan lemah lembut. Tidak dengan menghinakan. Tidak dengan menghinakan. Yang kedelapan, kata beliau, hendaknya meminta sebagian murid untuk mengulang-ulang hafalan di sebagian waktu. Dan menjajaki daya serap mereka dari materi yang telah diberikan, berupa patokan-patokan dan kaidah-kaidah penting serta masalah-masalah yang pelik. Terus memberi nasihat, terus mengingatkan agar murid-muridnya mengulang hafalan dan memahami pelajaran. Yang kesembilan, apabila ada salah seorang dari muridnya yang mengambil jalan untuk belajar melebihi kemampuan dirinya, maka sang guru menasihati agar bersifat seimbang terhadap dirinya sendiri. Dia perhatian terhadap muridnya, tidak membebani dirinya di luar kemampuannya. Yang berikutnya, yang ke-10, kata beliau, hendaknya syekh atau seorang alim kan kepada murid-muridnya kaidah-kaidah umum yang ada dalam suatu pembahasan, baik secara mutlak seperti didahulukannya sebab atas suatu tanggungan, atau secara umum semisal sumpah atau terdakwa. Kata beliau, di catatan kaki silahkan baca kitab asalnya untuk mengetahui makna dari contoh yang beliau bawakan ini. Ada di kitab aslinya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, tidak kita baca. Dan yang berikutnya, yang ke-11, hendaknya tidak memperlihatkan kepada murid-muridnya kecenderungan kepada sebagian di antara mereka. Pilih kasih. Apabila syekh menunjukkan pemuliaan kepada sebagian di antara mereka dengan sebab adab atau alasan-alasan tertentu, maka hendaknya syekh menyebutkan alasannya agar memotivasi dan menggugah yang lain untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Hendaknya bersikap adil kepada para murid-muridnya agar terjadi hubungan yang harmonis di antara guru dan murid. Yang ke-12, kata beliau, hendaknya dia mengawasi murid-muridnya terkait dengan adab. Yang mungkin perkataannya yang kurang baik, maka ya menegurnya atau menasihatinya dari perilaku dan akhlak mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Dan ini bisa kita lihat tatkala mereka berbicara bersama teman-teman mereka. Yang ke-13,
Hendaknya syekh bersemangat mewujudkan kemaslahatan untuk murid-muridnya dan berusaha menyatukan hati-hati mereka, membantu mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Nasihatkan kepada murid-murid agar menetapi keistiqomahan dan menjaga hati, menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Dan ini tentunya dengan lembut, dengan kasih sayang. Yang terakhir, yang ke-14, hendaknya syekh menghiasi dirinya dengan tawadhu, baik kepada murid-muridnya atau siapapun yang memerlukan bimbingan, membentangkan kasih sayang dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Seorang alim, dia adalah pendidik. Seorang alim adalah pendidik. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.